Haleluya, hari ini adalah ibadah Mandarin bulanan kami, dan hari ini juga adalah Minggu Palem. Dan saya mau bagi sebuah pesan dengan judul Makna Masuknya Yesus ke Yerusalem. Makna Masuknya Yesus ke Yerusalem. Jadi hari ini mengawali Minggu Sengsara. Ini adalah minggu terakhir dari masa Lent, masa Prapaskah, dan ini diawali dengan masuknya Yesus ke Yerusalem di masa terakhir dari pelayanannya. Keempat Injil memiliki keempat Injil bersama-sama memuat 89 pasal, dan dari jumlah tersebut 25 pasal atau sekitar seperempatnya itu didedikasikan untuk mengisahkan penderitaan Tuhan kita. Pada masa Yesus di bumi ini, tercatat sekitar 274 peristiwa besar. Dan 275 peristiwa besar yang terekam di dalam kitab-kitab Injil. Dan di antaranya 91 peristiwa itu sekitar sepertiganya itu berkaitan dengan Minggu Sengsara. Itulah betapa pentingnya Minggu Sengsara ini bagi Tuhan kita. Langkah-langkah Yesus saat ia memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya ini terasa sangat berat. Kiranya minggu ini, waktu ini menjadi waktu di mana kita mengevaluasi kembali iman apa yang telah kita jalani hingga saat ini, hingga tahun ini. Dosa, mau besar maupun kecil, menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Coba saya tanya, apakah kalian sedang memasuki kerajaan surga hari ini? Apakah kalian memiliki dosa? Kalian tidak dapat berkata iya kepada kedua pertanyaan itu. Kalau kalian memiliki dosa, maka kalian tidak dapat memasuki surga. Jadi apakah kalian memiliki dosa? Kalian semua masih menjawab iya. Dan apakah kalian masih sedang memasuki surga? Jadi bagaimana? Itulah mengapa Minggu Sengsara ini sangat penting. Yesus sedang berjalan menuju salib supaya dia dapat membasuh segala dosa kita dengan darahnya yang berharga. Dan saya berdoa kiranya anak dan saya memiliki segenap dosa kita semua dicuci bersih oleh darah Yesus Kristus. Kiranya kita berjalan bersama Yesus sampai kepada kayu salib. Sepanjang hidupnya Yesus, dia memasuki Yerusalem sebanyak 7 kali. Dan ini menurut apa yang tercatat di dalam keempat kitab Injil. Pertama, Lukas 2 ayat 22. Ia memasuki Yerusalem 40 hari setelah kelahirannya untuk memenuhi pentahiran menurut hukum Musa. 2. Di Lukas 2 ayat 42. Yesus masuk ke Yerusalem saat ia berusia 12 tahun untuk merayakan Paskah. 3. Menurut Yohanes 2 ayat 12
Yohanes 2 ayat 13 sampai 23. Pada Yesus masuk ke Yerusalem pada hari Paskah pertama dalam pelayanan umumnya, yaitu ketika ia mentahirkan bait suci. Dan keempat, di Yohanes 5 ayat 1, Yesus masuk ke Yerusalem pada suatu hari raya orang Yahudi ketika ia pergi ke Yerusalem. Kelima, Yohanes 8 ayat 1 sampai 3, Yesus memasuki Yerusalem ketika ia menyelesaikan perkara perempuan yang tertangkap berzina. Keenam, di Yohanes 10 ayat 22, Yesus masuk ke Yerusalem pada hari raya Pentabisan. Dan terakhir, Yesus masuki Yerusalem pada Minggu Palem. Itu terdapat di Matius 21 ayat 1 sampai 14. Jadi hari ini masuknya Yesus ke Yerusalem pada Minggu Palem ini adalah masuknya Yesus ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Coba kita lihat firman ini menurut menurut Injil Yohanes. Yohanes 12 ayat 13 sampai 15 dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Jadi masuknya yang kali ini sungguh berbeda dari ke-6 kali sebelumnya, kan? Tidak seorang pun di dunia saat itu memahami bahwa Yesus datang sebagai korban pendamaian bagi umat manusia. Dan itu bukanlah hari bagi Yesus untuk menerima kehormatan dan kemuliaan, melainkan itulah awal perjalanannya menuju kematian yang tragis sebagai ganti dosa manusia. Dan Yesus tidak membicarakannya kepada siapapun, dan tidak ada seseorang yang paham mengapa Yesus masuk ke Yerusalem dengan cara seperti itu. Jadi hari ini kita akan berpikir, kita akan merenungkan tentang cara Yesus memasuki Yerusalem ini. Satu, itu adalah bagaimana sesungguhnya masuknya Yesus ke Yerusalem. Dia masuk dengan disambut pujian. Masuknya disambut dengan pujian. Jadi saat dia memasuki Yerusalem, orang-orang pada teriak Hosana. Hosana berarti Tuhan, selamatkanlah kami sekarang. Dan teriakan Hosana dari orang-orang, mereka menyambut Yesus dengan begitu keras hingga seluruh kota gempar. Dan apa makna teriakan pujian ini? Apakah kita hari ini sedang berteriak Hosana, Tuhan selamatkanlah saya? Dan jika iya, mengapa? Dan dari apa? Apakah kita sedang meminta Tuhan untuk menyelamatkan kita dari apa? Jadi pada masa ini, ketika Yesus memasuki Yerusalem, pujian-pujian Hosana ini sangat keras,
hingga seluruh kota itu gempar kan. Mereka berteriak begitu keras. Karena apa? Apakah kalian dapat membayangkan jika kalian sedang memuji Tuhan di dalam gereja, sampai-sampai seluruh kota mendengar? Apakah kalian dapat membayangkan betapa kerasnya teriakan Hosana ini? Coba kita lihat di Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 17 sampai 18 dikatakan orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi karena Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, maka orang berseru-seru. Dan orang-orang ini, mereka, jadi kerumunan ini, mereka mengikuti Yesus sejak ia menyembuhkan Lazarus hingga saat ini. Jadi apakah kalian dapat membayangkan ini? Kerumunan besar. Coba kalau kalian bayangkan di hari ini, di zaman kita sekarang, kalau misalnya masuk berita, seseorang pendeta membangkitkan orang yang mati, membangkitkan orang yang mati, dan pendeta itu akan datang ke gereja kita hari ini. Dan kalau itu masuk berita, pasti gereja kita hari ini akan penuh dengan kerumunan kan? Tapi mengapa mereka datang? Apa yang ingin mereka lihat? Dengan siapa mereka ingin berjumpa? Coba bayangkan dengan mentalitas apa mereka datang. Mengapa kerumunan ini menerima Yesus? Mengapa mereka memuji dia dengan begitu kerasnya? Jadi hari ini karena begitu keras pujian untuk Yesus, maka hari ini sering kali disebut masuknya yang berkemenangan. Tetapi sebenarnya kemenangan yang Tuhan maksudkan itu seperti apa? Kalau kita lihat di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berkata bahwa ia masuk ke dalam Yerusalem untuk mengalahkan kuasa maut. Dan untuk mengalahkan kuasa maut, Yesus berkata bahwa saya yang harus terlebih dahulu mati. Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, di mata umum mereka melihat Yesus sebagai seseorang yang membangkitkan orang mati, dan mereka ingin melihat itu lagi. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Yesus sedang memasuki Yerusalem untuk mati. Dan pada akhirnya, melalui kematiannya, Yesus membangkitkan setiap kita yang mati menuju kehidupan. Tetapi apakah ada seseorang saat itu yang benar-benar mengikut Yesus sambil memahami makna sejati masuknya ini? Apakah kita menerima Yesus hari ini? Mengapa?
Mengapa kalian menerima Yesus hari ini? Kita memuji Tuhan kita menyembahnya. Kita bahkan berkata bahwa kita mengasihinya. Tapi mengapa? Mengapa? Poin kedua, seperti apa masuknya Yesus ke Yerusalem? Masuknya Yesus ke Yerusalem adalah kedua, masuk yang sunyi. Mengapa sunyi? Ketika ada begitu banyak orang di kota itu, mengapa itu adalah masuk yang sunyi? Dan hari ini apakah Yesus masih sunyi di hati kita? Apakah kalian mengingini Yesus di dalam hati kalian? Apakah kalian memiliki Yesus di dalam hati kalian? Apakah kita memiliki Yesus di gereja kita? Apakah Yesus kesepian? Apakah di antara kita Yesus hadir dalam kesepian? Apakah Yesus terasa kesepian di dalam hati kalian? Di antara kerumunan yang begitu besar, mengapa Yesus terasa kesepian? 1. Karena orang-orang itu, kerumunan itu lebih tertarik pada roti yang diberikan Yesus dan kesembuhan yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, daripada keselamatannya. Jadi kita lihat kemanapun Yesus pergi, ia menyembuhkan mereka, memberikan mereka roti dan ia selalu memberi apa yang mereka butuh. Matius 21 ayat 14 sebagai contoh, dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Jadi orang berkumpul, tapi mereka datang untuk kesembuhan dan untuk roti. Dan itulah mengapa di Yohanes 12 ayat 27 dikatakan ini, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus datang ketika semua orang sedang mengekspektasikan hal yang lain. Dan itu sungguh berat baginya. Dan itulah mengapa Yesus berkata, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tetapi dia juga berkata, tapi tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dalam arti Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang kurang pengetahuan ini. Meskipun mereka mencari roti dan kesembuhan, Yesus tetap berkata bahwa aku datang untuk memberikan mereka kehidupan. Dan mengapa dia merasa kesepian? Alasan kedua, karena ia tahu bahwa ia akan segera ditinggalkan sendirian. Ia tahu bahwa hanya 4 hari kemudian, segenap kerumunan ini akan meninggalkannya dan ia akan berdiri sendiri. Ia akan sendiri. Yohanes 18 ayat 12 dikatakan, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia.
Dan Matius 26 ayat 56 juga dikatakan, akan tetapi semua ini terjadi, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50 juga berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Siapa murid-murid ini? Murid-murid ini adalah mereka yang meninggalkan segenap pekerjaan, keluarga, rumah, bisnis mereka untuk mengikuti Yesus. Murid-murid ini, mereka telah memberikan segenap kehidupan mereka untuk mengikuti Yesus, kan? Dan dibandingkan mereka, dedikasi kita tidak dapat dibandingkan, kan, sebenarnya? Tapi bahkan murid-murid ini, mereka semua pergi. Kita mengakui iman kita hari ini. Kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus. Kita bahkan suka bernyanyi, Yesus, kita mau memberikan kehidupan kita kepadamu. Ya kan? Tapi apakah komitmen kita bersyarat? Ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, mereka mengikutinya. Dan ketika mereka sadar bahwa di akhir jalannya Yesus mati dan digantung di atas kayu salib, maka mereka meninggalkannya. Apa yang akan menyebabkan Anda dan saya untuk meninggalkan Yesus? Pilatus bertanya kepada Yesus, "Kemanakah murid-muridmu?" Yesus tidak dapat menjawabnya. Karena semua muridnya itu melarikan diri. Jadi mereka yang telah menyambut Yesus, Hosana, Hosana anak Daud, hanya 5 hari kemudian, mereka berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Markus 15 ayat 12 sampai 15. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut sebut raja orang Yahudi ini? Dan mereka berkata, salibkanlah dia. Ya kan? Mereka memilih Barabas daripada Yesus. Hanya dalam waktu 4-5 hari, pujian mereka langsung berubah. Setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, berapa hari atau bahkan berapa jam lagi baru kita mulai mengeluh dan membelakangi Yesus lagi. Bahkan salah seorang muridnya sendiri sedang merencanakan untuk mengkhianati Yesus, kan? Untuk menggantikan Yesus dengan jumlah uang yang sedikit. Dan jika Anda adalah Yesus, apakah kalian mau jalan menuju kayu salib demi orang-orang yang seperti ini? Dengan memasuki Yerusalem, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah melihatnya. Tetapi ia tetap memasuki Yerusalem. Ia tetap berjalan menuju kayu salib. Mengapa? Karena poin nomor 3. Karena itu adalah masuknya Raja Damai. Raja Damai. Coba kita lihat di
Yesus adalah Raja Damai. Satu, sebagai Raja Damai, ia adalah Raja yang menang untuk menghancurkan iblis melalui darah salib. Ketika Yesus lahir, para malaikat berseru kan di Lukas 2 ayat 14, dan karena itu Yesus juga sebagai Raja Damai, Yesus juga adalah Raja yang rendah hati, yaitu Raja yang dia taat bahkan sampai mati. Filipi 2 ayat 6-8 dan Yohanes 12 ayat 50. Juga Yohanes 13 ayat 1. Dan ketiga, sebagai Raja Damai, ia adalah Raja segala raja, yaitu untuk menyatakan bahwa ia adalah Raja di atas segala raja. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat 16. Sebagai Raja segala raja, ia menanggung dosa-dosa kita pada dirinya sendiri, dan hati kita dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam karena hal itu kan. Keempat, sebagai Yesus adalah Raja yang kekal dan ia adalah imam besar yang kekal. Ibrani pasal 7-9 mengungkapkan bahwa Yesus adalah imam besar kekal bagi umat manusia yang tidak akan pernah mati. Itu ada di Wahyu 4 ayat 11. Jadi melalui dia kita diperlihatkan janji kekekalan. Dan apakah kalian memiliki damai sejahtera yang kekal? Coba kalian renungkan ini dalam-dalam. Apa yang menghalangi kalian untuk memiliki damai sejahtera di dalam hati kalian hari ini? Coba pikirkan satu hal itu. Apa yang menghalangi kalian dari damai sejahtera? Seringkali kita merasa, karena orang itu. Apakah benar-benar karena orang lain? Atau apakah itu karena perasaan yang kalian miliki terhadap orang itu? Raja Damai kita memasuki Yerusalem hari ini untuk memberesi satu hal itu yang menghalangi kita dari dari damai sejahtera. Sambutlah Yesus dengan iman yang percaya bahwa ia akan memberikan Anda damai sejahtera. Ia dapat memberikan kita damai sejahtera karena ia adalah Raja yang berkemenangan. Lukas 2 ayat 14 memberitahu kita, dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus datang ke bumi ini untuk memberikan kita damai sejahtera. Jadi, kalau kalian berkata bahwa kalian telah berjumpa dengan Yesus namun kalian tidak memiliki damai sejahtera, maka ada sesuatu yang salah. Karena Yesus adalah pemberi damai sejahtera dan itulah mengapa ia masuk Yerusalem hari ini. Jadi kalau kalian masih belum memiliki damai sejahtera, saya berdoa kiranya hari ini kalian menyambut Yesus. Kiranya kalian mengizinkan ia masuk ke dalam hati kalian dan mengizinkannya untuk berkemenangan di atas segenap dosa dan masalah kalian. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kalian damai sejahtera hari ini. Kedua, Yesus datang sebagai Raja Damai untuk taat sampai mati. Ia adalah Raja yang lemah lembut. Mari kita lihat di Filipi 2 ayat 6-8, di mana
Yesus menjelaskan kepada kita mengapa Ia taat sampai mati, dan juga Yohanes 12 ayat 50. Mari kita baca bersama-sama. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Yesus berkata bahwa semua yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapi kehendak Bapa di atas bumi ini. Dan apa yang terjadi ketika firman Allah itu tergenapi? Ketika kehendak Allah tergenapi di atas bumi ini, kehidupan diberikan. Jadi, tolong percaya bahwa ketika kalian menaati firman Tuhan, maka kehidupan diberikan kepada kalian. Dan ketika kehidupan diberikan kepada kalian dan maut itu telah terkalahkan, maka damai sejahtera akan turun kepada kita. Itulah mengapa Yesus taat kepada Bapa. Karena ketika firman dan kehendak Bapa tergenapi, damai sejahtera itu dapat turun. Jadi kalau kalian ingin menerima kehidupan dan damai sejahtera, maka biarkanlah firman Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kalian. Inilah kebenaran Injil. Yesus berjalan menuju kayu salib bahkan ketika kita tidak memintanya. Bahkan ketika kita tidak tahu akan hal itu. Dan bahkan ketika kita tidak menghargai korbannya. Mengapa? Karena ia mengasihi Bapa dan ia mengasihi kita semua. Karena ia tahu bahwa itu adalah kehendak Bapa. Itulah mengapa ia melakukannya. Dan itulah saat di mana kehidupan diberikan dan damai sejahtera diberikan. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan kita, kiranya kalian menerima damai sejahtera melalui karya salib Yesus Kristus. Amin. Kesimpulan, bagaimana Anda akan menyambut Yesus Kristus? Yesus sekarang ingin memasuki hati kita, kehidupan kita, dan gereja kita. Dan kita harus bersiap-siap untuk menyambutnya, kan? Banyak orang pada saat itu, mereka menyambut Yesus dengan tujuan yang salah, dengan ekspektasi yang salah. Mereka menyambutnya dengan kiraan bahwa Yesus akan memberikan mereka mujizat dan roti. Mereka menyambutnya dengan ekspektasi bahwa ia akan menjadi sebuah raja atas politik. Mereka menyambutnya dengan ekspektasi bahwa ketika mereka menyambut Yesus dengan cara seperti itu, mereka juga akan menerima hadiah yang besar. Dan apakah kita menyambut Yesus dengan ekspektasi yang serupa? Coba bayangkan alasan mengapa kalian ingin memiliki Yesus di dalam kehidupan kalian. Apakah itu agar Yesus dapat menyembuhkan kalian? Apakah itu agar Yesus dapat memberkati bisnis kalian agar itu dapat berbuah? Apakah itu agar Yesus
dapat memberikan kepada kalian nilai-nilai yang baik, Yesus akan memberikan kepada kita semuanya. Tetapi itu bukan alasannya kita menyambut Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem hari ini karena Ia ingin bersama-sama dengan kita. Apakah kita dapat bersama-sama dengan Yesus, hanya bersama saja dengan Dia? Apakah kita dapat menyambut Yesus dan Bapa ke dalam hati kalian? Minggu ini disebut Minggu Sengsara. Dan gereja kita memiliki ibadah setiap hari dari Minggu Palem hingga Minggu Kebangkitan. Dan saya sangat mengajak kalian untuk datang setiap hari. Tapi bahkan kalau kalian berhalangan untuk datang setiap hari, kiranya kalian tetap mengambil waktu ini untuk kalian tetap meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menyambut dan berjumpa dengan Allah tanpa tergesa-gesa. Kita selalu tergesa-gesa setiap hari, kan? Tapi kiranya kita jangan menetapkan waktu untuk Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya memberikan kamu 20 menit. Kalau engkau tidak menjawab doaku, maka aku akan pergi. Dan mari kita buang sikap seperti itu. Mari kita sambut dan berjumpa dengan Allah tanpa syarat yang kita tetapkan. Setiap kali kita datang kepada Allah, kita memiliki daftar panjang permintaan, kan? Tapi cobalah kita datang kepadanya dalam doa hanya untuk berjumpa dengannya. Dan ketika kalian mau berjumpa dengan seseorang yang kalian sangat kasihi, kalian tidak datang kepadanya dengan daftar panjang permintaan, kan? Kalian berjumpa dengannya hanya untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan orang itu, kan? Dan saya membayangkan kalau di Hokkaido, di Jepang, musim dinginnya sangat dingin. Dan di situ orang-orang pada musim dingin terutama suka berendam air panas. Dan ketika mereka berendam air panas, bukan 5 menit, bukan 20 menit, tapi tanpa waktu batasan. Mereka berendam air panas sampai puas saja. Mereka menikmati setiap detik masa itu. Dan dapatkah kita juga seperti itu, membasuh diri kita dalam hadirat Allah tanpa tergesa-gesa? Bayangkan dunia ini sebagai musim dingin rohani, di mana dunia begitu dingin. Dan di dunia yang seperti ini, marilah kita cari air panas, air hangat Tuhan. Dan lepaskanlah segenap syarat-syarat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Segenap kondisi-kondisi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lepas itu semua. Dan mari kita masuki kehangatan Tuhan tanpa tergesa-gesa. Dan saya yakin Tuhan akan menunjukkan dirinya kepadamu. Tuhan akan menunjukkan dirinya kepadamu. Saya percaya bahkan ketika kalian tidak minta suatu apapun, Ia akan datang dan berkata, aku tahu. Gak apa-apa, aku tahu. Semuanya akan baik-baik saja. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengirim Yesus Kristus
untuk menyuci segenap dosa kita. Yesus, terima kasih karena Engkau telah berjalan sampai kepada kayu salib. Engkau tidak berhenti karena ketidakpercayaan kita. Engkau tidak berhenti karena ketidaktaatan kita. Engkau tidak berhenti karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Bapa, sekarang kami mau menyambut Engkau dan Yesus ke dalam hati kita dan ke hati kami, dan kiranya kami dapat menaikkan sebuah pujian yang sejati kepadamu, dan kiranya kami dapat menjadi sebuah umat yang tidak pernah meninggalkanmu, dan bantu kami agar kami dapat sungguh-sungguh terbasuh di dalam hadiratmu dan kasihmu, dan bantu kami untuk menjadi murid-muridmu yang sejati. Dan Bapa, tolong basuh bersih segenap dosa kami, bahkan maut, dan kiranya kami dapat menikmati damai sejahtera yang hanya Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita.